Saya tidak pernah lulus TK, bahkan jika disuruh cari di mana ijazah saya bakalan sedikit kesulitan untuk mengetahui lokasi tepatnya berada di mana ijazah tersebut. Tetapi saya terbukti sudah 18 tahun membangun sesuatu yang nyata. Di video kali ini saya akan bercerita jujur bagaimana mempersiapkan diri dan membangun bisnis yang tentunya jika diperhatikan dari rangkaian video yang sudah saya buat bisa menjadi insight. Terlebih bagi teman-teman yang sudah mendekati masa pensiun. Ini bagian dari persiapan sekaligus menguatkan di masa pensiun nanti. Sebelum beberapa chapter saya mulai, saya kutip sedikit tentang perjalanan sekolah. Karena tadi di awal video saya mengatakan saya tidak memiliki ijazah TK. Saya kupas sedikit sehingga di situ akan ada insight bahwa banyak sekali kekurangan, banyak sekali keterbatasan, namun saya tidak pernah berhenti, bukan karena perencanaan yang keren, tapi karena nggak ada pilihan. Baiklah, betul saya sekolah TK tidak ada ijazahnya, karena pada saat saya sekolah TK itu kebetulan guru TK itu hanya satu di kecamatan saya. Benar-benar complicated. Tahun 80-an itu listrik belum ada. Jadi seingat saya di saat mau masuk TK itu ibu gurunya sedang hamil sehingga sedang melakukan cuti. Jadi dalam 1 tahun tidak ada kelulusan dari taman kanak-kanak. Artinya saya tidak melalui proses yang sebagian besar orang lalui. Masuk ke sekolah dasar, saya beruntung karena walaupun Kecamatan Karanggayam, Desa Karanggayam adalah salah satu kecamatan termiskin dengan jumlah penduduk yang kategori miskin tertinggi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tapi saya beruntung karena saya berada di Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam. Dan karena keberuntungan itu saya masuk SD 1. SD 1 adalah SD favorit di zamannya saya. Saya sekarang kurang tahu seperti apa. Jadi SD 1 penuh dengan prestasi, penuh dengan kegiatan ya karena memang di pusat kota kecamatan. Di masa sekolah dasar ini adalah fase pertama saya mengenal banyak hal. Banyak perjalanan di situ dari yang tidak mengerti baca tulis, tidak mengerti sopan santun, saya belajar sopan santun. Banyak kegiatan yang saya lalui dengan keindahan di masa sekolah dasar. Ada 3 poin yang menurut saya berdampak sekali, yaitu saya beruntung juga karena selalu dipilih untuk menjadi ketua kelas sehingga saya belajar menjadi leader terlebih dahulu dibanding teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Kenapa kemudian saya sangat terbantu dengan proses belajar di sekolah dasar. Kemudian nilai yang kedua adalah disiplin. Dari SD saya diajar untuk terus terlibat di kegiatan-kegiatan yang formal dan non-formal. Jelas ini berdampak kepada disiplin karena takut kalau terlambat. Ketika sekolah istirahat itu belnya masih teng 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 teng. Yang punya uang bisa jajan karena sekolah dasar kami nempel dengan pasar yang sifatnya temporary. Jadi ramai sekali ketika hari tertentu, khususnya di hari Selasa dan Jumat ramai sekali. Yang punya uang bisa jajan di situ. Tapi karena rumah saya dekat, begitu bel bunyi saya langsung lari. Saya lari bagaimana caranya cepat dan menyelesaikan makan di rumah cepat, kemudian kembali lagi ke sekolah untuk menghindari terlambat. Ini pola terus berulang bertahun-tahun sampai selesai SD. Terus dari situ saya selalu beruntung di situ. Banyak insight, tapi ada 3 poin. Perlombaan. Saya ikut lomba banyak. Ada lomba baca puisi, ada lomba tenis meja, ada semuanya prestasinya keren. Tapi ada satu, ini poin yang ketiga yang tidak akan terlepas dari nanti perjalanan membangun bisnis, yaitu ketika saya menjadi finalis lomba baca puisi. Ini saya lomba baca puisi masuk final itu kemudian juara. Tapi perlu diketahui bahwa saya sebenarnya tidak layak juara. Mungkin ya, tapi saya nggak yakin karena itu mutlak juri yang tahu. Jadi perlu diketahui saya membaca puisi seolah-olah seperti menghayati isi puisinya karena waktu itu adalah pahlawan lah kalau nggak salah temanya. Saya membaca menangis itu bukan karena sungguh-sungguh mengerti dan menghayati makna dari setiap baris bacaan puisi tersebut, tetapi saya menangis itu karena melihat banyaknya jumlah penonton yang hadir di acara tersebut. Banyak orang
dari berbagai daerah, termasuk saudara-saudara nonton di bagian belakang. Nah, itu membuat saya grogi. Nah, ini saya selalu melekat, bahkan di tulisan blog pribadi saya di About Us itu saya selalu mention, karena sekeren apapun, secanggih apapun kita mempersiapkan segala sesuatu, yang terakhir ini yang paling fundamental yaitu faktor keberuntungan. Itu adalah faktor keberuntungan. Kenapa tiba-tiba saya bisa menangis? Sebenarnya saya tidak mengerti makna puisinya, tapi karena grogi tiba-tiba akhirnya saya menjadi juara umum. Itu 3 nilai yang didapat dari SD. Kemudian masuk SMP, saya bisa dikatakan sangat berprestasi. Prestasi yang tidak pernah saya lupakan ada 2 di sana. Yang pertama menjadi ketua OSIS. Tidak perlu saya ceritakan kurang lebih seperti apa kegiatannya. Kita mewakili berbagai macam kegiatan yang sifatnya formal dan non formal, termasuk menghadiri pernikahan guru, yang di situ tentu dikondisikan bahwa seorang ketua OSIS harus bisa menjadi perwakilan siswa-siswi yang ada di sekolah. Itu saya lakukan dari kelas 2 SMP. Dan satu lagi adalah momen yang tidak akan pernah saya lupa. Mudah-mudahan jika teman saya di seluruh Indonesia ada yang menemukan ini terus komentar, saya sembari mengingat-ingat. Di tahun 1991, saya satu-satunya dari Kecamatan Karanggayam yang dikirim ke Jambore Nasional. Ini adalah pengalaman yang menurut saya keren sekali. Tidak usah melihat apakah ini berprestasi apa tidak, karena ini mewakili kecamatan yang luasnya 109 km kurang lebih ya. Tepatnya kalau nggak salah 109,92 km. Nanti di video saya bisa dicek di video tentang Karanggayam. Ada luasan detail di sana saya mention gitu ya. Ada nilai yang saya ambil di situ, diantaranya adalah kegigihan dan kedisiplinan serta keberanian untuk berkompetisi. Mau menang mau kalah itu urusan belakang, yang penting berani. Nah, itu nilai yang paling mendasar. Bahkan walaupun dalam kegiatan Jambore Nasional tahun 1991 ada peristiwa yang menurut saya sangat lucu, tapi itu tidak pernah bisa saya lupakan sampai hari ini. Apa itu? Kebetulan di acara Jambore Nasional tersebut, saya salah satu perwakilan yang juga diberi kesempatan, sangat beruntung lah, diberi kesempatan untuk naik pesawat dari Angkatan Udara untuk demonstrasi. Beberapa orang, belasan orang ikut demonstrasi, dan kemudian pada saat landing, orang-orang yang ikut di dalam pesawat itu bergegas keluar, tetapi saya tidak bisa keluar. Itu bukan karena apa-apa, karena memang itu adalah pertama kali saya naik pesawat. Jadi saya tidak bisa buka sabuk pengaman. Jadi ada teman perempuan dari Sigli Aceh itu yang membantu saya membukanya. Jika orang itu menemukan konten ini, dia adalah peserta Jambore Nasional dari Sigli, perempuan. Saya lupa namanya. Dia membantu membukakan sabuk pengaman dan akhirnya saya bisa keluar dari pesawat. Itu cerita yang lucu tapi terus melekat di perjalanan dan terus menginfluen bagaimana saya mengelola bisnis. Kemudian SMA. Masuk ke masa SMA ini ada masa-masa yang luar biasa, masa-masa transisi yang loncatannya 180 derajat dari masa-masa saya SD SMP. Jika SD SMP dipenuhi dengan prestasi, kekerenan lah yang positif-positif, di masa SMA adalah masa dimana kebalikannya. Kalau dipersingkat, ya saya nakal. Tapi kenakalan itu mulai dari semester 2 kelas 1 ya. Jadi kalau kelas 1 semester 1 saya masih mau ngapalin, mau belajar. Na, natrium, yang gitu-gitu masih mau belajar dan masih layak nilainya. Nah, tapi di semester 2 itu sudah tidak tertarik untuk belajar. Akhirnya saya hanya yang penting keluar rumah, berangkat, tapi tidak pernah sampai ke sekolahan. Jadi 3 tahun. Tapi saya masih masuk kelompok IPA waktu itu ya. Dan saya satu-satunya yang kurang ajar bisa dikatakan di sekolah itu. Mungkin Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Karanganyar ini kalau melihat pasti cengar-cengir kalau belum pensiun. Kalau udah pensiun ya, tapi kemungkinan sih udah pada pensiun semua. Tapi saya yakin mereka pasti mengingat saya, apalagi guru-guru BP itu udah pasti mengingat saya. Di situ pelajarannya justru ketika saya baru lulus, saya merasa ini nggak jelas ini mau ngapain hidup. Tapi ternyata setelah saya usianya di atas 30 tahun, saya menyadari bahwa tanpa proses itu, saya juga tidak mungkin sampai di sini. Dari kenakalan-kenakalan itu ternyata ada nilai positif yang tidak saya ketahui di awal. Saya ketahui setelah matang cara berpikirnya. Jadi saya sangat nakal, 3 tahun tidak punya buku, dan pernah di kelas 2 saya adalah anak paling
paling keren, yaitu mendapatkan ranking 38 dari 38 siswa di jurusan IPA. Ini seriusan, bukan karena tolol, bukan karena bodoh, tapi karena ya memang nggak punya buku, nggak pernah masuk. Saya kalau hari Sabtu itu paling banyak saya gunakan untuk ngamen dan untuk beli rokok, makan gitu, karena ya emang begitu lingkungannya. Singkat cerita, semua dilalui. Nah, pada saat kelulusan gitu ya, pada saat kelulusan yang ada di pikiran saya sebenarnya sudah ke-trigger sejak kelas 3 semester 2 ya. Kelas 3 semester 2 saya sudah berpikir bahwa stop, jika saya terus-menerus menjalani kehidupan seperti ini, masa depan saya suram. Karena memang di masa itu luar biasa, saudara, kerabat, tetangga, ya paling parah saudara lah ya, kita dianggap ya ampun sampah gitu ya, nakal sekali sama masyarakat, tidak berguna, pasti masa depan suram. Ya itu lambat laun kena juga di hati. Bisa jadi bener ini omongan orang-orang itu, tapi bukan itu justru yang men-trigger. Yang men-trigger saya justru pesan nenek saya, Mbah Marto itu pesan. Yang lain kalau memberitahu saya, semua saya reject. Nah, pada saat Mbah memanggil saya, kemudian saya duduk, dia tidak marah. Beliau tidak marah sama sekali dan cara bicaranya berbeda. Beliau pegang kepala saya dan kemudian ada statement pendek yang benar-benar masuk ke dalam sanubari. Kata-katanya kalau dalam bahasa Indonesia, sudah kasihan ibumu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini maknanya menjadi dalam, karena kalimat yang digunakan adalah kalimat yang sangat dalam. Itu pelajaran yang luar biasa yang men-trigger saya untuk sudah saatnya kamu bergerak. Nah, ketika semester 2 kelas 3 itu teman-teman berburu les, private, tryout, saya justru berpikir kapan pengumuman kelulusan saya harus segera pergi dari lingkungan saya, dari lingkungan desa, dari lingkungan kecamatan, dari lingkungan teman-teman SMA. Karena pertama saya malu karena semua kuliah di perguruan tinggi yang keren-keren, sementara saya udah tidak mungkin ikuti mereka karena kondisi sebenarnya kan dikatakan miskin tidak juga ya. Orang tua saya pegawai negeri sipil, tapi anaknya 5. Ini permasalahannya. Jadi dikatakan enggak miskin, memang miskin, tapi dikatakan miskin nyatanya ada penghasilan. Tapi kalau dihitung dari jumlah anak dengan gaji seorang PNS waktu itu, ini sangat luar biasa. Maka saya mengambil kesimpulan, tidak mungkin saya ambil kuliah, berharap kuliah. Saya adalah anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Ini saya buka jujur-jujuran biar teman-teman yang ingin mengikuti perjalanannya nanti sampai pada apa yang men-trigger saya membangun bisnis sehingga saya jadikan konten di channel Jalan Pensiun. Sebenarnya perjalanan sekolah dari SD hingga SMA itu adalah pondasi yang sangat kuat ketika kita sudah dewasa lah. Tapi begitu di masa SMA tidak bisa kita menerima kondisi itu, sehingga kita sering berbeda pendapat dengan orang tua. Kita ngerasa isinya hanya komplain dan keluhan, tapi begitu kita bisa menganalisa, maka yang keluar adalah permakluman. Oh, saya maklum sekarang kenapa ayahku begitu. Oh, saya maklum kenapa kondisinya begitu. Dan akhirnya kita berdamai dengan situasi. 2 tahun lebih saya ibaratnya tidak pernah diskusi dengan ayah karena ayah sibuk sebagai PNS dan saya liar di jalanan. Tapi segera berakhir ketika saya sudah lulus. Kembali kepada tadi, setelah terima ijazah saya kabur ke Jakarta dan balik lagi. Cerita detailnya udah pernah saya ulas di Karanggayam. Pernah saya ulas, intinya saya bolak-balik sana. Akhirnya saya ke Jakarta. Di Jakarta saya bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta Barat, di dulu namanya Gramedika, sekarang menjadi Siloam. Kemudian di situ saya bekerja 1 tahun, kemudian kuliah. Jadi bekerja sambil kuliah. Maka sampai hari ini saya sangat menghargai, saya sangat menghormati orang-orang yang bekerja sembari kuliah. Saya menganggapnya jika orang-orang ini menyelesaikan kuliah dengan baik, saya menganggapnya dia adalah orang yang hebat. Saya tidak akan pernah melihat IPK-nya berapa, tetapi dari cara dia menjalani hidup, terlebih jika dia ngontrak juga kayak saya, ngekos, bayar kuliah sendiri, bekerja, itu saya acungin jempol karena komitmennya kuat, disiplinnya tidak main-main. Di kampus saya sangat aktif di gerakan mahasiswa dan ini memperkuat saya untuk berkomunikasi ke berbagai elemen. Jadi intinya ya sedikit tahu lah tentang gerakan mahasiswa. Tidak keren kayak orang-orang yang sekarang ada di DPR, walaupun banyak sekali teman yang udah di sana, yang pada di komisaris BUMN banyak sekali, yang sekarang jadi mafioso ya banyak sekali. Tapi alhamdulillah saya tidak ngambil jalur itu dan saya diberi jalur yang lain yang saya sangat syukuri hingga hari ini. Nah, itu tadi perjalanan cerita jujur yang saya sampaikan.
tentang latar belakang pendidikan. Jadi memang betul saya tidak memiliki ijazah TK. Kalau suruh cari ijazah kuliah saya kesulitan mencarinya. Walaupun di scan ada di email ya. Tapi kalau ngomongin sejujurnya, saya akan kesulitan mencarinya. Paling yang minta tolong. Nah, sebenarnya standar siap yang seperti apa jika Bapak Ibu yang menjelang pensiun atau sedang pensiun hari ini untuk memulai usaha. Jadi membangun bisnis ini mau menggunakan standar apa? Terus dari mana itu datangnya sebenarnya? Kalau Bapak Ibu susun persiapan, perencanaan menjelang pensiun, ya bagus. Tapi jika terjebak di situ, ujung-ujungnya hanya persiapan dan perencanaan, selalu akan menunda, nantilah, masih lama setahun lagi, nantilah, tahun depan santai. Serius, itu biasa terjadi di kehidupan orang menjelang pensiun. Tapi percayalah, jika Bapak Ibu terjebak di ranah persiapan, pemikiran, bisnis apa yang keren, bagaimana mulainya, stop hari ini. Hari ini adalah perencanaan sewajarnya saja. Jangan diukur macam-macam dulu. Intinya, gunakan low cost. Nggak usah pikirin margin, tapi belajar dari mentalnya. Karena ruang bisnis, ruang usaha itu bertolak belakang dengan dunia karir. Apakah perlu saya jelaskan lagi? Kan tidak mungkin. Dunia karir itu udah fix pasti dapat salary. Kerja nggak kerja, bagaimana? Pasti dapat salary tiap bulan dan ada kenaikan. Itu normatifnya. Tetapi dunia bisnis tidak sama sekali ada jaminan setiap bulan kita akan gajian. Ini mental pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan saya membangun bisnis hingga 18 tahun itu bukan karena perencanaan yang keren. Bukan karena pemikiran saya yang cerdas. Bukan juga karena modal yang besar. Tetapi serius, karena tidak ada pilihan. Maka saya segera memulainya. Karena ketololan. Justru karena kebodohan itu saya menang duluan mulai. Tidak terlalu banyak pertimbangan yang ringkit. Ini belanja ini itu. Intinya harus mengenal bagaimana debit kredit. Ilmu-ilmu bisnis itu justru nggak penting di awal membangun usaha. Di awal membangun bisnis ketika mau transisi menjelang masa pensiun. Jadi Bapak Ibu yang paling pertama diperhatikan adalah kesiapan mental. Merencanakan boleh bagus, disusun sedetail mungkin jauh lebih bagus, tetapi direncanakan dan disusun sekeren mungkin tidak akan menjadi apa-apa jika tidak mulai melangkah. Percayalah, Bapak Ibu boleh konsultasi kepada saya jika bagaimana sih, kenapa saya nggak fokus, kenapa saya nggak berani melangkah, bagaimana. Boleh tinggalkan komentar, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya tidak menggurui, sama sekali saya tidak menggurui, tapi paling tidak saya memiliki perasaan yang serupa ketika dulu baru memulainya. Sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh orang yang mau membangun bisnis dan usaha adalah tekad yang kuat, sadar banget. Catat baik-baik Bapak Ibu ini ya. Itu juga menjadi prinsip saya. Jangan pernah ketika masa tua nanti kita tidak memiliki uang. Percayalah, jika Bapak Ibu saat ini masih baru mau menjelang pensiun, perhatikan ini baik-baik. Saya ulangi, hindari miskin di saat tua. Jangan pernah berharap kepada anak, ikut kepada anak si A, anak si B. Toh kemarin udah saya kuliahin, udah saya warisin. Jangan pernah. Jika Bapak Ibunya kolahin, muliakan, membuatkan usaha, membangunkan kenyamanan pun tidak perlu nebeng, tidak perlu mengungkit, lupakan dan persiapan agar masa tua mandiri dengan tenang, dengan bahagia, penuh dengan martabat. Jangan korbankan kehormatan Bapak Ibu sebagai orang tua gara-gara miskin di masa tua. Ini saya serius. Pasca pensiun biasanya yang saya ketahui, yang banyak saya temui di lingkungan saya itu langsung down, stres, kemudian nggak lama-lama dari masa pensiun banyak penyakit menghampirinya. Ini penting Bapak Ibu ketahui. Jadi bukan mencari apa yang kita butuhkan, bukan ngumpulin makalah yang banyak-banyak, bukan ngumpulin ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tidak, yang sederhana saja direncanakan secukupnya, kemudian melangkah melakukan. Udah dilakukan saja, setelah itu sembari berjalan dievaluasi, dianalisa, dievaluasi, dianalisa. Bukankah prinsip kesuksesan cuma ada 2 poinnya? Boleh tanya, boleh nanti ditanya. Tapi itu juga prinsip saya juga. Dalam berkehidupan itu hanya 2 prinsip yang paling kuat saya pegang, yaitu
berdiam, dan bergerak. Ini rutin saya lakukan di tiap subuh. Jadi saya berdiam itu merencanakan sesuatu baik hari ini, besok, dan yang akan datang. Kemudian sembari berdiam juga saya mengevaluasi setiap apa yang sudah saya lakukan. Begitu terus tiap pagi, setiap subuh, kadang sebelum subuh saya sudah melakukan itu. Jadi hanya berdiam dan bergerak. Setelah diam, kita udah menyusun rencana, kita udah mengevaluasi. Besok diterapkan koreksinya. Begitu terus Ibu, Bapak. Sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin sudah paham bahwa orang-orang yang lengkap di atas kertas tetapi tidak pernah memulai, itu adalah orang yang pasti jaminannya gagal. Banyak ngomong, terlalu banyak buku yang dibaca, dia tidak tahu tujuan sehingga dia selalu bangga dengan pencapaian yang di pendidikan formalnya. Ini bahaya. Saya tidak melarang berpendidikan tinggi, saya malah senang kalau orang-orang yang berpendidikan tinggi karena cara berpikirnya lebih cepat. Cuman penyakitnya orang-orang yang terlalu banyak baca dan sekolahnya tinggi itu pinter ngomong, banyak mulut, tetapi tidak bisa mengaplikasikan. Jadi kebanyakan itu teoritis, tetapi begitu dibenturkan dengan permasalahan sesungguhnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini banyak saya temui Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu juga sering menemui hal-hal seperti di lingkungan kerja, di lingkungan tempat tinggal, ya silahkan diceritakan pengalamannya. Betul tidak? Semakin banyak orang gelarnya, semakin tinggi pendidikannya, kebanyakan teori umumnya ya, banyak ngomong tetapi disuruh kerja nggak bisa, disuruh menyelesaikan sesuatu tidak bisa. Berteori pintar tapi untuk menerapkan aplikasinya banyak yang kosong. Tidak ada ukuran yang ideal. Tapi paling tidak ketika kita dalam rangka persiapan menuju pensiun, ada hal-hal yang menjadi fundamental dalam melangkah. Pertama, jangan pernah berharap ada sebuah bentuk ideal untuk melakukan usaha baru. Jangan pernah berharap kesempurnaan kemudian baru melangkah. Jangan menunggu momentum, jangan menunggu terus ini belum waktunya. Jangan, lakukan apa saja, mulai kemudian dikoreksi terus sampai ketemu. Iya, tidak mudah, betul. Jangankan kok Bapak Ibu yang terbiasa gajian, orang yang tidak terlatih untuk memulai nanti terjebak di masa tua yang merepotkan. Jadi kalau saya boleh jujur, sebenarnya tidak ada konsep bisnis yang dikonsep sedemikian rupa kemudian terbentuk formulasi yang paling ideal terus udah begitu aja. Tidak ada. Itu hanya di sinetron-sinetron, itu hanya di film-film. Melangkah usaha itu sejatinya kita memutuskan untuk terus belajar, terus-menerus tiada henti sampai tua nanti. Itu yang nyata terjadi. Saya belum menemukan formula yang set and forget. Enggak ada, belum nemu. Saya udah 18 tahun sampai detik ini saya masih belajar. Sampai detik ini saya masih belajar bagaimana menggunakan AI yang bukan sekedar cacat-cacat. Bayangkan usia 50 tahun lebih, saya masih belajar bagaimana menggunakan AI yang tidak seperti pada umumnya orang-orang di usia 50 tahun. Saya masih belajar dengan Mas Tovan. Mas Tovan salah satu tim saya di Multimusik. Dia men-trigger, mentransisikan usia Gen Z kepada saya, orang tua 50-an lebih. Tapi saya belajar terus. Bukan hanya masalah AI, saya belajar banyak hal tentang bagaimana mengelola bisnis ini dengan maksimal tanpa istilahnya membuang banyak sumber daya manusia. Itu cuplikan singkat Bapak Ibu, semoga ada insight dari apa yang udah saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu juga mampu mempersiapkan diri dalam rangka menuju masa pensiun. Jika ada pertanyaan dan hal-hal terkait lainnya, terkait perencanaan usaha, bisnis, dan menyiapkan mental menjelang pensiun, boleh ditinggalkan komentar. See you next video.